Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam program talk show bersama dengan Brotherhood. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengapa saya harus melayani. Untuk itu sebelum kita memulai acara talk show ini, mari dimanapun Anda berada, bagi yang belum pernah subscribe channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman yang lain, sehingga melalui channel Viva TV ini bisa menjadi berkat kepada lebih banyak orang lagi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari Brotherhood. Yang pertama yaitu Bapak Pendeta Michael Wasidi Sugianto. Salam Pak Pendeta Michael. Salam Pak Pendeta Peter. Puji Tuhan. Gimana? Sehat? Sehat luar biasa. Luar biasa. Pelayanan mantap. Selalu jalan dan Tuhan sertai. Puji Tuhan ya. Oke, bersama saya juga ada Bapak Pendeta Pimpin Johan. Salam Pak Pendeta Pimpin Johan. Salam Pastor Peter, shalom pemirsa di rumah. Mic-nya mungkin Pak. Shalom Pastor Peter, shalom para pemirsa di rumah. Puji Tuhan. Gimana? Sehat? Puji Tuhan, baik. Pelayanan jalan terus? Jalan terus. Puji Tuhan. Oke, iya. Pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema ini, mengapa saya harus melayani. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun setelah kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada satu tugas yang harus kita lakukan. Salah satunya yaitu untuk melayani Tuhan. Oke, pada kesempatan ini saya akan mulai dulu dengan Bapak Pendeta Pimpin Johan. Ya, menurut Pak Pendeta Pimpin Johan, ya, apa yang dimaksud atau apa definisi daripada melayani atau pelayanan, dan apa sebenarnya esensi dari pelayanan itu, Pak? Puji Tuhan. Bila kita saat ini mendapatkan tema yaitu mengapa kita harus melayani. Melayani diambil dari akar kata yaitu layan. Apa itu layan? Apa itu melayani? Melayani itu mempunyai pengertian yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itu secara pengertian umum. Tetapi arti pelayanan secara Kristen, apa itu melayani? Melayani itu berarti memposisikan diri lebih rendah dari yang dilayani. Ya, untuk itu perlu sebuah kerendahan hati. Yep. Untuk itu perlu sebuah penyangkalan diri. Yeah. Orang yang mau melayani artinya memposisikan diri lebih rendah dari orang lain atau orang yang dilayani. Dan yang kedua yaitu perlunya penyangkalan diri. Yeah. Hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah ketika kita melayani, ada sesuatu yang harus kita tahu, bahwa pelayanan itu memerlukan sebuah pengorbanan. Ya, pelayanan memerlukan sebuah pengorbanan. Seperti kita melihat sebuah contoh bahwa Tuhan Yesus menyatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan kita menerima sebuah contoh teladan dari Tuhan Yesus. Beliau melayani itu dengan menyatakan diri, turun dari surga samawi yang kekal ke dalam dunia yang fana ini. Datang
bukan dengan segala kemegahan sorgawi, bukan dengan segala kemuliaan sorgawi, tetapi datang dengan segala kesederhanaan. Iya. Kalau tidak salah firman Tuhan juga berkata bahwa barang siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Betul. Jadi menjadi seorang pelayan, iya, yaitu harus memiliki satu pengorbanan, Betul. penyangkalan diri, Betul. satu kerendahan hati Hati. yang seringkali kita kenal dengan hati hamba. Hati hamba, Iya. betul. Jadi ya melayani yaitu bagaimana kita mau memberi diri kita Betul. untuk melakukan sesuatu baik untuk Tuhan maupun untuk jiwa-jiwa Betul. yang Tuhan pertemukan atau yang Tuhan percayakan kepada kita. Betul. Oke, Pastor Michael, menurut Pastor Michael apa sebenarnya esensi dari sebuah pelayanan, Pastor? Kalau menurut saya esensi dari sebuah pelayanan itu adalah sebuah pengorbanan. Pelayanan adalah sebuah pengorbanan dan bisa dikatakan sebuah pengabdian. Namanya sebuah pelayanan itu semua harus dikerjakan. Ya. Jadi sama seperti ibarat di dalam dunia ini, ketika seorang atasan mempunyai anak buah. Nah, anak buah ini akan mengikuti segala perintah dari atasan dan itu harus dikerjakan. Ya. Kalau tidak dikerjakan, maka ada resiko yang harus ditanggung. Mungkin dia akan dipecat, mungkin dia akan dicap sebagai pemberontak, bahkan pengkhianat. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa pelayanan yang sesungguhnya itu sebenarnya cara manusiawi itu nggak mudah. Iya. Nggak mudah karena pelayanan itu harus pengorbanan dan pengabdian. Nah, sesuatu yang kita jangkau dalam pelayanan itu bukan masalah duniawi, Iya. tapi masalah keabadian, Iya. hidup yang kekal secara Kristen. Itu Pastor. Oke, puji Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan tentang definisi melayani dan juga esensi dari sebuah pelayanan, bagaimana kita bisa mengabdikan diri kita untuk Tuhan dan juga untuk jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan atau untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Nah, yang berikutnya, Pastor pimpin, kira-kira bagaimana caranya ya untuk menemukan dan meresponi panggilan Tuhan untuk sebuah pelayanan. Kadang kan ada seringkali kita mendengar slogan-slogan dipanggil untuk melayani. Bagaimana seseorang itu bisa menemukan? Dan kalau sudah menemukan kadang ya diabaikan gitu loh. Iya, respon seperti apa yang harus dimiliki oleh seseorang jikalau dia sudah menemukan atau menerima panggilan itu? Ya, silakan. Puji Tuhan. Setiap orang yang menerima panggilan daripada Tuhan, ya, panggilan Tuhan yang pertama adalah untuk kita masuk di dalam rencana keselamatan dari Tuhan. Tetapi setelah kita menerima rencana daripada Allah, menerima tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui anugerah keselamatan di dalam kematiannya di Bukit Golgota, yang membawa kita memiliki sebuah kehidupan yang di dalamnya ada sebuah pengharapan. Ya. Ada hal yang kedua, bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Salah satu kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya adalah bukan hanya untuk masuk di dalam rencana keselamatan, tetapi juga masuk di dalam rencana Allah, di dalam panggilannya untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan memanggil setiap orang, memanggil saya dan saudara, memanggil semua orang pilihannya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Tetapi ketika kita dipanggil, kita ada sesuatu yang harus dikerjakan, dilakukan oleh kita. Apa yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Untuk kita melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, puji Tuhan. Iya, tadi Tuhan memanggil kita untuk masuk di dalam rencana keselamatan,
Dan yang kedua, Tuhan juga memanggil kita untuk masuk di dalam melakukan kehendak-Nya. Salah satu melakukan kehendak-Nya yaitu melayani Tuhan. Berarti Pastor Michael, apakah sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang menerima Yesus untuk ada di dalam sebuah pelayanan? Kalau menjadi satu keharusan, ini saya jelaskan dulu tentang dua topik. Ya. Dua topik ini sebenarnya panggilan Tuhan kepada orang Kristen Ya. itu terbagi dalam dua topik. Ya. Pertama adalah panggilan khusus, Ya. kedua adalah panggilan umum. Nah, panggilan khusus ini akan dinyatakan bagi setiap orang per pribadi sesuai dengan ukuran yang dipadatkan Tuhan di dalam dirinya. Sesuai dengan karunia, talenta. Karunia, talenta. Itu pun harus dikerjakan. Kalau itu nggak dikerjakan, sama aja dia memendam talenta itu dan tidak bisa berbuah. Ya. Nah, dan setiap panggilan-panggilan yang sudah diukurkan kepada Tuhan itu macam-macam. Ya, Ukurkan kepada kita. Kepada kita, ya maaf. Dari Tuhan kepada kita itu macam-macam. Ya. Nah, saudara bisa berkarunia tentang berkhotbah, berbahasa roh dan apapun semuanya, menerjemahkan apa segalanya, berbagai macam banyak pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan bidang-bidangnya yang sudah diberikan Tuhan bagi kita semua. Lalu yang topik kedua, secara umum, pelayanan secara umum ini adalah pelayanan amanat agung. Di dalam Matius pasal yang ke-28, ya, di sana kan ayat 19-20, di sana sudah jelas mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itulah pelayanan yang secara umum, ya, harus dilakukan juga. Pelayanan jiwa-jiwa ya. Pelayanan jiwa-jiwa. Tidak peduli saudara sebagai jemaat pun, saudara kalau tidak mempunyai karunia khusus dari Tuhan, tapi saudara punya sesuatu tugas yang harus dilakukan, mencari jiwa-jiwa. Itu pelayanan secara umum. Tapi saya percaya Pastor, ya setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak mungkin tidak punya karunia. Iya. Tuhan pasti memberikan karunia masing-masing kepada setiap kita. Ya, cuma nanti ya panggilannya bermacam-macam seperti dalam karunia jawatan. Ya, kita mengenal ada 5 karunia jawatan. Ada yang punya karunia rasul, nabi, ya, Guru, penginjil, ya, gembala dan guru. Iya, kadang ada orang yang sekolah tetapi tidak pernah terpanggil untuk menjadi gembala. Betul. Karena memang menjadi gembala tidak mudah gitu kan, walaupun kadang orang dengan mudahnya mengkritik gitu kan para gembala gitu kan, padahal belum tentu kalau dia jadi gembala bisa lebih bagus daripada itu gitu kan. Demikian juga seorang pengajar. Iya, itu punya karunia pengajar itu, waduh, itu hatinya luar biasa dan cara ngajar pun akan beda gitu kan. Demikian juga dengan penginjil gitu kan. Jadi masing-masing kita itu Tuhan berikan karunia, talenta masing-masing gitu ya Pastor ya. Ya, makanya ada Alkitab yang mencatat bagian-bagian tubuh Kristus. Ya. Nah, itu kan sebagai tanda bahwa karunia yang dipecah-pecah atau karunia yang memang sudah diberikan di dalam bidangnya masing-masing, itu tujuannya untuk melengkapi, saling memperlengkapi tubuh Kristus gitu ya. Jadi di dalam menjalankan sebuah pelayanan tidak boleh one man show. Iya. Jadi harus bisa bersama-sama. Iya. Satu tim. Harus satu tim yang harus bekerja sama. Oke. Menurut Pastor Pimpin, ada nggak contoh-contoh atau bentuk-bentuk pelayanan? Ya, mungkin ada yang kadang kurang paham, apakah yang saya lakukan ini sudah pelayanan atau bukan gitu ya. Mungkin contoh-contoh atau bentuk-bentuk pelayanan, Pastor. Banyak hal contoh-contoh dari sebuah pelayanan. Ya. Yang pertama mungkin kita bisa melihat pelayanan khususnya yang berada dalam lingkungan gereja. Ya. Seseorang bisa melayani di dalam gereja sebagai mungkin pemuji atau song leader.
singer, ya, atau sebagai usher, pemain musik, pendoa, atau mungkin hal yang mungkin tidak kelihatan. Ya, itu tim doa, ya. Tetapi sebetulnya ada contoh-contoh pelayanan. Bukan hanya kita melayani di dalam gereja, tetapi di luar gereja pun kita bisa melayani. Ya, banyak pelayanan di luar gereja. Jadi hal yang harus kita ingat, kita melayani Tuhan itu bukan hanya sebatas di dalam gereja. Tetapi Tuhan meminta kita, menghendaki kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun, kita tetap harus melayani Tuhan. Contoh, misalnya ya, ketika kita mungkin berada di dalam sebuah bis. Ya, ketika bis itu penuh, biasanya ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, kebetulan mungkin kita pada waktu kita masuk ke dalam bis itu kursi ada yang kosong, lalu kita bisa duduk. Tetapi suatu saat mungkin ada seorang ibu atau seorang bapak yang sudah lanjut usia naik dalam bis. Ketika dia naik, dia tidak menemukan, tidak mendapatkan atau memperoleh tempat duduk. Lalu kita berdiri, kita mempersilahkan ibu atau bapak ini bisa duduk. Itu ada sebuah pelayanan. Itu sebuah pelayanan. Atau ketika kita melihat ada seorang sedang mau menyeberang jalan. Kita melihat ini bisa membantu, itu sebuah pelayanan. Ya, banyak pelayanan. Di rumah pun kita bisa melayani, membantu sebagai anak, membantu orang tua. Ya, sebagai orang tua kita bisa mendidik anak-anak kita, itu ada sebuah pelayanan. Ya, itu sebuah contoh-contoh ya. Oke. Pastor Michael. Iya, ini kan saya lihat Pastor Michael ini ada juga banyak bergerak di dalam pelayanan misi dan juga pelayanan sosial. Iya. Mungkin ada contoh-contoh, mungkin ini bisa menjadi contoh bagi pemirsa. Iya. Tadi kan Pastor Pimpin sudah menyebutkan beberapa contoh pelayanan di dalam gereja. Ada WL, singer, pemusik, yang khotbah gitu kan, pelayan tamu, pendoa gitu kan. Nah, itu kan semuanya di dalam gereja. Ada nggak contoh-contoh atau ide-ide lain yang di luar daripada gereja, di mana itu adalah sebuah bagian dari pelayanan? Ya, pelayanan contoh-contoh yang biasanya saya lakukan ini Pastor ya. Yang biasanya saya lakukan, kita harus mengunjungi yatim piatu, mengunjungi para janda-janda yang memang sudah tua, yang sangat membutuhkan dan juga tidak ada keluarga. Lalu juga menyekolahkan anak yang tidak mampu. Saya mempunyai sekolah TK, PAUD TK ini sekolah yang ditempati oleh anak-anaknya orang-orang pemulung atau prasejahtera. Nah, kita sekolahkan di situ gratis. Dia masuk ke SD, kita biayai sampai kelas 6. Sekarang ini yayasan kita menyekolahkan anak-anak ini ke SD itu sampai jumlahnya 137. Nah, 137. Tapi ya bukan saya yang ini, saya hanya sebagai perantara saja. Nah, hal-hal seperti itu saya buat untuk melayani Tuhan. Lalu berbagi sembako pada orang-orang yang tidak mampu. Dan apalagi dalam masa pandemi ini kan banyak orang nggak bekerja, beralih profesi, sehingga mereka yang tadinya lumayan sekarang sudah bangkrut. Nah, beralih profesi yang tadinya sudah bekerja jadi pengangguran. Nah, ini kan kita perlu perhatikan hal-hal seperti ini. Ini kita lakukan sampai detik ini. Tetapi Pastor, modal melayani hal seperti ini justru nggak gampang. Karena beberapa hal yang harus saya pelajari dalam melayani seperti ini. Pertama adalah melayani dengan tulus hati. Ya, melayani dengan tulus hati ini tidak hanya bermodalkan tentang masalah hati, tapi hati ini mendorong untuk kita bisa bergerak, menjalankan sebuah sosial, aktivis sebagai empati, bukan hanya sekedar simpati, tapi empati, bergerak. Nah, lalu selain itu, yang pertama kita memiliki hati yang tulus,
kedua jangan memandang muka. Iya. Banyak hamba Tuhan pun juga kadangkala maaf kata melayani pun masih memandang muka. Muka. Gereja besar, gereja Ya, kecil. Gereja besar, gereja kecil itu jadi penilaian. Jemaat kaya, jemaat Jemaat kaya. padahal di hadapan Tuhan semuanya sama. Nah, padahal sama gitu. Nah, itu saya miliki, saya belajar karena saya mau belajar hal seperti itu, tidak memandang muka. Saudara. Nah, dua hal itu penting ternyata. Iya. Nah, supaya saya bisa bergerak leluasa, siapapun yang perlu dibantu bisa dibantu. Siapapun yang perlu membutuhkan kita bantu. Sama mungkin juga jangan sampai kita memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan sendiri gitu kan, sehingga nanti kadang ini harus disalurkan malahan ternyata enggak disalurkan. Gitu kan, itu tidak baik gitu kan. Betul. Itu bisa mencemarkan nama baik seorang pelayan. Iya, maka di dalam poin berikutnya ini saya ingin tanyakan kepada Pastor Pimpin dulu. Iya. Nah, kalau seseorang ingin menjadi pelayan Tuhan, atau mungkin seseorang itu ingin melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, Pastor? Ya, kadang kan kita melihat ada persiapan mental, persiapan karakter, persiapan skill mungkin, persiapan rohani gitu kan. Nah, apa saja? Betul, Pastor Peter. Ada beberapa hal, karakter atau skill yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang pelayan Tuhan adalah karakter mau diajar dan mau belajar. Nah, ini dia. Ya, firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Di sana kita melihat kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu memiliki sebuah kehidupan di mana mereka memiliki kehidupan yang bertekun. Ya. Bertekun itu setia. Ya. Bertekun itu rajin. Ya. Bertekun itu memiliki sebuah inisiatif untuk belajar. Ya. Sama tanggung jawab. Betul, diajar. Ya. Hal yang kedua juga mereka memiliki sebuah kehidupan, yaitu bukan hanya diajar dan belajar. Ada hal yang kedua, mereka berpegang kepada pengajaran para rasul-rasul. Dan itu pun dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah nasihat kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sini kita melihat orang yang mau diajar dan orang yang mau belajar, ya khususnya belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka orang itu akan memiliki hikmat. Hikmat yaitu kemampuan, kepandaian. Ya, tentunya seorang pelayan Tuhan harus pandai. Ya, bagaimana supaya pandai? Milikilah hikmat dari Tuhan. Bagaimana memiliki hikmat dari Tuhan? Takutlah akan Tuhan. Bagaimana seseorang memiliki hidup takut akan Tuhan? Kembali lagi, hidup seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karakter yang harus dimiliki selain mau diajar dan belajar, yaitu yang kedua mau dikoreksi. Ya, kalau ada sesuatu yang salah atau yang kurang dari diri kita, kita siap untuk dikoreksi oleh orang lain. Kita jangan merasa diri kita bahwa kita super bisa, super mampu. Tidak. Kita ini bisa diibaratkan seperti super mie. Keras tapi ketika masuk ke dalam air itu lemah. Artinya kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan. Ketika seseorang mengkoreksi kita, itu menunjukkan orang lain itu yang mengoreksi kita, memberikan perhatian kepada kita. Supaya kita yang memiliki kelemahan bisa disempurnakan.
Nah, jadi harus diperhatikan. Yang ketiga adalah mau berubah. Jadi setelah diajar, belajar, mau dikoreksi, mau berubah. Ya, firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa kita harus memiliki kehidupan yang berubah, lahir baru. Orang yang lahir baru itu semuanya baru. Ya, kehidupan baru. Salah satunya perubahan hidup. Ya, mungkin kalau dulu memiliki kehidupan lama, sekarang kehidupan baru. Contohnya adalah dulu suka marah, sekarang hati yang pernah lemah lembut. Kalau dikoreksi oleh orang lain, mungkin diingatkan oleh orang lain. Kalau dulu hidup lama kita marah, tetapi orang yang hidup baru pasti menerima dengan penuh ucapan syukur. Ya, dan yang terakhir adalah satu sikap yang tadi sudah disebutkan oleh Pastor Michael, kerendahan hati. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati itu adalah kunci. Ya, kerendahan hati di dalamnya ada sebuah ketaatan. Ya, jadi kalau kita ingin memiliki pelayanan yang berhasil di dalam kehidupan pelayanan kita, yaitu yang pertama kita siap untuk diajar dan belajar. Yang kedua siap untuk dikoreksi. Yang ketiga siap untuk diubah. Yang keempat punya kerendahan hati dengan disertai ketaatan. Iya, tentunya konteks pelayan Tuhan di sini kan bukan hanya sebagai seorang pendeta gitu kan, tetapi setiap orang percaya yang melayani Tuhan, apakah itu pendeta, apakah itu jemaat Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita harus memiliki tadi. Mau belajar dan mau diajar, mau dikoreksi, terus mau berubah dan memiliki satu kerendahan hati, ya, di mana ada satu ketaatan. Ya, satu hal yang menarik tadi, Pastor, masalah diajar dan mau belajar. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin rekan saya ini sedang menonton ini sepertinya ya. Ya, suatu saat saya tanya, Pastor, di tempat Pastor itu kok pelayannya kok bagus ya? Gimana ya? Apakah Pastor ambil dari salah satu tim gitu loh? Iya, biasanya selalu melakukan training. Terus saya bilang, enggak, saya enggak ambil dari situ. Memang dari situ skillnya bagus, tetapi karakternya yang enggak baik gitu kan. Loh, kenapa? Iya, karena merasa punya skill, akhirnya susah diatur. Maka saya enggak ngambil dari situ. Jadi ya tim pelayan yang ada di kami ini kita ibaratnya kita latih bersama, kita bertumbuh bersama, ya, sehingga ya semuanya itu bisa seperti ini katanya. Ya berarti tidak hanya skill, tetapi juga harus memiliki satu karakter. Salah satunya tadi mau diajar. Sekarang kan kita menemukan kadang orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan kan susah diatur, mau jalan sendiri. Iya, maunya sendiri gitu kan, mau seenaknya sendiri. Senangnya gitu kan. mengajar. Ya, gitu kan. Jadi sehingga nanti tidak ada yang namanya kerendahan hati, penundukan diri, ketaatan di dalam melakukan sesuatu hal gitu. Oke, Pastor, mungkin ada hal yang lain lagi, karakter dan iman seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan, Pastor? Ya. Kalau saya ini, kalau kita membuka dalam Kolose 3 ya, ayat yang ke-23, saya lupa, saya akan bacakan dulu Kolose 3, ayat yang ke-23. Ini firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Dan yang kedua, bukan untuk manusia. Jadi ini berbicara kehidupan panggilan kita dalam pelayanan itu yang pertama dikhususkan dan yang terutama dikhususkan untuk Tuhan. Lalu bolehlah yang kedua kita untuk manusia. Dalam arti manusia ini kita nggak mendukung kejahatan, tapi kita mendukung secara sosial, holistik dalam panggilan kita untuk mengasihi sesama kita. Nah, apalagi firman Tuhan Paulus katakan terutama orang yang seiman. Nah, seiman di dalam Tuhan.
Nah, di dalam Kolose 3 ayat 23 ini kita mempelajari tentang pandangan yang benar mengenai pelayanan. Pelayanan. Itu. Walaupun mestinya kita lakukan untuk manusia kan, ya mengerjakannya kepada manusia kan firman Tuhan katakan tadi, di dalam kita melakukannya pun kita melakukannya itu seolah-olah seperti untuk Tuhan. Sehingga kalau seperti untuk Tuhan, kita dianggap tidak dianggap, dihargai tidak dihargai. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan kan, saya rasa kita nggak mungkin kecewa. Iya. Gitu. Berarti segala pekerjaan itu yang dimaksud tadi adalah apapun yang kita lakukan. Ya. Baik itu saudara mau memprioritaskan ini, cobalah tolong pikiran ini, Paradigmanya paradigmanya ini harus terutama seperti tertuju kepada Tuhan. Ini untukmu Tuhan. Yep. Aku melakukan ini semua untukmu. Yep. Nah, saudara, dalam panggilan pelayanan itu terbagi dalam 4 hal yang coba saya uraikan di sini. Pertama adalah pelayanan Kristen yang memang bersifat holistik. Yep. Nah, pelayanan Kristen bersifat holistik ini banyak hal ya. Holistik ini tentang keseluruhan baik simpati maupun empati. Ya. Lalu yang kedua, pelayanan Kristen itu dilakukan dengan segenap hati. Ya. Segenap hati ini adalah maksimal hati kita lakukan semua untuk Tuhan. Ya. Nah, apapun yang saudara lakukan, yang pasti pelayanan itu kan tujuannya pasti baik. Tidak ada pelayanan yang tujuannya tidak baik. Semua baik, tapi semua maksimal untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bahkan dikatakan bukan yang di bumi. Ya. Itu bukan berarti kita juga nggak boleh kerja, maaf. Tapi kita memikirkan perkara-perkara di atas itu, apa yang dikatakan Kolose 3:23 itu tadi, sehubungan dengan itu, untuk memikirkan, untuk bekerja, untuk melakukan, harus seperti kepada Tuhan. Ya. Nah, lalu yang ketiga, pelayanan Kristen adalah ungkapan syukur. Nah, ini yang seringkali jarang dilakukan oleh orang Kristen, bahkan maaf kata, sudah melayani Tuhan pun lupa untuk selalu mengucap syukur. Ya. Lupa untuk selalu mengucap syukur, padahal mengucap syukur itu sebenarnya sebuah pelayanan yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, melakukan apapun segala sesuatu, tantangan dan rintangan dia hadapi, seharusnya dia selalu bisa mengucap syukur. Nah, yang terakhir, saudara, pelayanan yang keempat, pelayanan Kristen itu bukan untuk aktualisasi Ya. atau untuk kebanggaan diri, Betul. atau untuk mencari keuntungan. Ya. Nah, pelayanan Kristen yang sungguh-sungguh yang dikembalikan kepada ayat yang Kolose 3:23 tadi, seperti kepada Tuhan, harus berani untuk menyangkal diri. Ya. Yang meninggalkan, menguburkan segala kedagingan kita, keinginan ego kita, Yap. dan ambisi. Nah, Yap. ambisi juga, lalu juga segala dominan kita pun juga harus Ya. kita lepas Betul. untuk melayani Tuhan. Wah, ini ada yang menarik ini dari Pastor Pimpin maupun dari Pastor Michael. Para pelayan Tuhan, Ya. siapapun Anda, apakah Anda sebagai hamba Tuhan ataukah jemaat yang melayani Tuhan, satu hal yang kau pertanyakan di dalam dirimu, Ya. apakah engkau sedang melayani Tuhan atau engkau melakukan pelayananmu hanya untuk manusia? Kita merenungkan baik-baik dan tentunya jawabannya adalah di dalam masing-masing pribadi kita. Amin. Saya melayani Tuhan atau hanya sekedar ya melayani manusia? Ini satu hal yang perlu kita renungkan baik-baik supaya kita bisa mengerti kembali apa sebenarnya esensi daripada sebuah pelayanan itu. Tadi di dalam Kolose katakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk aktualisasi diri, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mendapatkan pujian, tapi satu hal di dalam sebuah pelayanan, lakukanlah pelayanan sekecil apapun, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jiwa-jiwa terlayani, pelayanan pekerjaan Tuhan boleh terlaksana dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, oke, Pastor, kira-kira bagaimana pandangan rekan-rekan ya tentang seseorang ya yang tidak mau diproses, ya, tidak mau berubah,
Sehingga nanti kadang justru malah lebih memilih untuk tidak melayani Tuhan. Bahkan mungkin bisa keluar dari pelayanan hanya gara-gara nggak mau diproses. Waduh, prosesnya nggak enak gitu kan, nggak dianggap, nggak dihargai, ya nggak diorangkan gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti apa? Kalau Pastor Pimpin Johan ya memandang hal fenomena seperti ini kan lagi tren juga kan. Waduh, aku nggak dianggap gitu kan. Aku nggak dihargai. Ya wes lah, aku nggak usah melayani. Kalau nggak, saya keluar dari pelayanan ini. Ya gimana, Pastor? Tadi sudah disampaikan oleh Pastor Michael bahwa pelayanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan bagi manusia hendaknya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Yep. Artinya ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita melayani, tujuannya adalah untuk Tuhan. Yep. Ya, ketika kita melakukan pelayanan itu untuk Tuhan, maka kita tidak akan memikirkan masalah kepentingan bagi diri kita sendiri. Yep. Ya, mungkin orang lain tidak menghargai kita. Ya, mungkin orang lain menyepelekan apa yang sudah kita kerjakan, lakukan dalam pelayanan. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tidak akan lemah, kita tidak akan mundur. Yep. Dan kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh mundur. Yep. Ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin di luar daripada apa yang kita harapkan. Ya, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Yeah. Jadi bila ada dikatakan, wah kok begini dalam setiap pelayanan saya menemukan hal-hal yang menurut saya itu merugikan diri saya sendiri, menyepelekan apa yang sudah saya kerjakan, lakukan, tidak dianggap atau hal-hal yang lain. Ingat, mungkin orang lain tidak memandang apa yang kita kerjakan, menyepelekan apa yang kita kerjakan. Mungkin orang lain menganggap remeh apa yang kita lakukan. Tetapi ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan, sekecil apapun, serendah apapun menurut pandangan manusia, bila itu bentuk dalam pelayanan, ingat itu sangat berharga bagi Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Itu mulia di hadapan Tuhan. Tuhan yang menilai di dalam apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan. Sebenarnya masalah pelayanan besar kecil itu kan itu hanya ukuran manusia sebenarnya. Itu yang gitu manusia nilai. Iya, penilaian manusia. Namun sebenarnya di dalam Tuhan, bentuk pelayanan apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak ada pelayanan yang besar, pelayanan kecil, semuanya di hadapan Tuhan sama, yaitu kita sebagai pelayan Tuhan. Ada satu contoh, ya, saya pada waktu saya sebelum masuk di dalam sebuah pelayanan tetap pengembalaan, ketika saya selesai dalam pendidikan teologi atau Alkitab, saya praktek di sebuah gereja. Tugas saya yang pertama adalah membersihkan gereja. Biasa kalau jadi pengerja itu tugas utama membersihkan gereja. Ya, itu mungkin di pemandangan setiap orang, oh cuman bersih-bersih gereja. Ya, tetapi hamba Tuhan, ya senior saya yang mengajar dan mendidik saya memberitahu saya bahwa menurut pandangan manusia mungkin yang berkhotbah itu pelayanan yang besar. Mungkin menurut pandangan manusia orang-orang yang bersih-bersih gereja itu pelayanan yang paling rendah. Tetapi hamba Tuhan ini mengajar mendidik saya berkata bahwa pelayanan berkhotbah, pelayanan membersihkan gereja itu di hadapan Tuhan itu berharga. Ya, jadi Tuhan hanya melihat hati seorang hamba yang mau melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Ya, saya rasa kalau yang hamba-hamba Tuhan senior itu ya di generasi-generasi kita ya itu banyak ya ngalami hal-hal seperti itu. Betul. Tetapi kita lihat hasilnya juga kan bagus. Bagaimana pembentukan karakter. Sekarang kita lihat kadang ada yang mungkin mau dibentuk dengan itu
emoh gitu kan. Nah, betul. Waduh, ini gimana? Wah, ini pendeta kayak apa gitu kan? Ada satu hal nasihat firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia dalam hal perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Ya. Setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan, itu ada sebuah proses. Ya. Ya. Mungkin melayani dari hal yang kecil, tetapi Tuhan mempercayakan step by step hal yang lebih besar. Ya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Iya, oke. Pemirsa, satu hal yang luar biasa, ya, menjadi seorang pelayan Tuhan itu, ya, ternyata harus bisa melewati dan menang terhadap proses, bukan lari dari proses, bukan menghindar dari proses, bukan keluar dari proses. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Kalau kita di dalam proses saja kita lari, saudara, kita menghindar, kita keluar dari proses itu. Saudara, setiap orang-orang yang terbentuk saat ini, mereka adalah orang-orang yang pernah melewati proses yang mungkin pada saat itu mereka mengalaminya, mereka merasakannya sepertinya sakit. Tetapi itu sedang membentuk kehidupan mereka di kemudian hari di dalam sebuah pelayanan. Oke, saya mau tanya mungkin di dalam bagian yang lain dengan Pastor Michael. Kadang kan kita mengenal, apalagi sekarang lagi tren ini gitu kan. Iya, dengan kawin cerai. Gitu kan, udah pelayan Tuhan, udah melayani Tuhan di gereja gitu kan, tapi kawin cerai. Terus ada lagi sudah melayani Tuhan tapi dikuasai dengan kepahitan. Akhirnya kepahitan, akhirnya dia keluar dari sebuah pelayanan. Pada waktu dia keluar dari sebuah pelayanan, akhirnya dia menjelek-jelekan pelayanan di mana dia ada sebelumnya. Kira-kira gimana? Ya, pantas nggak, cocok nggak seorang yang menamakan dirinya pelayan Tuhan seperti itu? Saya rasa nggak cocok ya, Pastor. Dalam pelayanan Tuhan tidak boleh ada model yang seperti itu. Saya mau gambarkan dengan kasus ini di dalam Alkitab itu antara Amos dan Imam Amasya. Nah, itu Amos pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai 17 itu menceritakan tentang panggilan Tuhan terhadap Amos. Panggilan Tuhan terhadap Amos itu kan di situ ada penglihatan 1, 2, 3. Kenapa yang dipakai Amos? Siapa Amos ini sebenarnya? Amos ini bukan pendeta, Pak. Amos ini bukan imam Tuhan. Amos ini bukan diaken, seorang pemimpin pujian atau pengkhotbah yang hebat. Bukan. Dia orang biasa. Dan pekerjaannya memungut buah ada di hutan. Jadi buah di hutan itu dia pungut, dia kumpulin, lalu dia jual, lalu dia kasihkan ke orang-orang nggak mampu. Nah, ini Amos. Lalu juga menggembalakan ternak. Ini Amos. Pekerjaan yang sebenarnya itu dipandang rendah. Dan itu bukan sebuah gajian yang besar. Dan dia ingin berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan apa yang diusahakan. Lalu siapa Imam Amasya? Imam Amasya ini orang luar biasa. Pemimpin tua-tua Israel. Bahkan imam ini selalu mengkumandangkan Taurat Tuhan di saat itu, di bangsa itu. Dan dia menjadi seorang imam yang terbesar di bangsa itu, di zaman Amos itu, Pak. Nah, kita melihat bagaimana penglihatan 1, 2, 3 ditujukan kepada Amos untuk berbicara kepada bangsa Israel lewat Imam Amasya. Jadi Amos dulu, lalu lewat Imam Amasya. Otomatis dong Imam Amasya ketika lihat Amos, loh kok orang biasa, wong gembel, wong cuma pekerjaannya seorang karyawan pabrik, mungut buah di hutan, tapi kok justru menyampaikan apa pesan Tuhan. Imam Amasya otomatis dia tersinggung secara manusiawi. Kenapa? Aku ini kan imam. Aku ini pendeta, aku gembala, aku seorang pengkhotbah menyampaikan pesan-pesan ke bangsa Israel. Kenapa Tuhan nggak langsung turun untuk menyampaikan pesan itu kepada saya? Nah, kok justru orang gembel dipakai untuk ini? Orang biasa. Orang biasa dipakai. Orang yang nggak dianggap, biasanya nggak dihargai gitu. Betul. Ini sesuatu yang luar biasa cerita. Tiba-tiba Amasya ini kecewa dengan Tuhan, Pak. Kecewa dengan Tuhan. Dia memaki-maki Amos, memaki-maki Tuhan, lalu dia mulai untuk meragukan Tuhan. Nah, ini kan pelajaran juga zaman sekarang ini kan juga terjadi. Ini kan satu fenomena yang terjadi di gereja sekarang ini. Ya.
betul. Iya. Kadang nggak sevisi, Nah. minggat. Nah, kecewa kan Pak? Nah, kecewa. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana orang yang bisa bertahan dalam hal seperti ini. Iya. Sebenarnya seseorang yang bisa bertahan itu harus membangun dirinya di atas pondasi. Pondasi yang sudah Tuhan tanam di dalam Iya. hidup. Ternyata orang Kristen atau hamba Tuhan lupa untuk membangun dirinya di atas Iya. pondasi tersebut. Nah, pondasinya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, di antaranya yang lebih besar adalah kasih. Iman harus terjadi, dan iman itu tidak langsung kita cari. Bukan, iman itu otomatis ketika kita percaya Yesus, iman itu sudah ada dalam diri kita, Pak. Cuman kita pakai enggak ini iman Iya. ini? Dikerjakan enggak? Nah, dikerjakan enggak? Kalau enggak dikerjakan ya percuma. Iya, mati nanti. Mati. Iman tanpa perbuatan, Mati. Jelas kan, saudara. Padahal iman sendiri juga terbagi dalam dua kategori. Iman keselamatan dan iman berkat. Yang namanya Yesus dilahirkan menjadi juru selamat, itu iman pertama. Yang namanya Yesus dilahirkan menjadi nama Immanuel, itu iman kedua, iman berkat, iman yang menyertai dalam diri setiap orang yang percaya, ya kan? Kalau itu nggak punya, berarti bukan salah Tuhan. Sebenarnya iman itu sudah ada dalam diri kita, cuma dikerjakan atau enggak, keselamatan dikerjakan atau enggak. Nah, kalau enggak dikerjakan ya mati, jelas mati. Lalu yang kedua harus dibangun dengan pengharapan. Iya. Nah, tanpa pengharapan kita pun juga akan sia-sia. Tapi ingat, pengharapan yang dibangun dalam diri kita itu harus berasal dari iman. Iya. Nah, berasal dari iman, bukan hanya sekedar pengharapan tanpa iman. Iya. Sebab di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 di sana dikatakan demikian. Orang yang berharap kepada Kristus itu malang nasibnya. Loh, kok bisa dikatakan malang nasibnya? Kalau saudara nggak percaya, baca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 19 di situ katakan. Kok bisa malang? Berharap pada Kristus kan benar, sesuatu yang mulia. Tapi kok dikatakan malang? Karena pengharapannya ternyata tidak dikandung di dalam iman. Iya. Sia-sia. Wah, Sia-sia. Nah, menarik. terus yang ketiga, secara cepat kita harus memiliki dan membangun hidup kita dengan kasih. Nah, itu yang ketiga. Kasih beda dengan iman dan pengharapan. Tapi iman dan pengharapan kita butuhkan untuk mendukung kasih ini. Karakter masuk di area karakter. Kristus yang harus tinggal. Kasih itu berbicara tentang karakter Kristus, saudaraku. Jadi karakter Kristus itu harus tinggal. Kalau itu tidak ada, kita mudah marah, ngambek, mudah tertipu. Sesama tim pelayan saling musuhan. Nah, saling musuhan. Iya. Sesama tim pelayan, sesama anak Tuhan saling kepahitan gitu kan. Makanya saya kadang bilang gini, Pak. Kadang mendoakan pelepasan orang yang terbelenggu setan itu jauh lebih mudah daripada orang melepaskan orang yang kepahitan. Karena kalau kuasa kegelapan kan jelas musuh kita gitu kan. Nah, kalau ini kadang ya manusianya sendiri yang mempertahankan. Ya, jadi sebagai seorang pelayan Tuhan, umat Tuhan, ya tidak boleh dikuasai oleh kepahitan. Kenapa? Kalau nanti kepahitan menguasai seseorang, ya dia ada dimanapun di dalam pelayanan, dia tidak akan bisa melihat hal yang baik, apalagi hal yang buruk gitu kan. Selalu nanti ketemu Pak Pimpin, dengar Pak Pimpin, kalau dia kepahitan sama Pak Pimpin, waduh, Pak Pimpin itu nggak benar itu gitu kan. Kenapa? Kepahitan gitu kan. Pahit, Pak Pimpin itu begini, Pak Michael itu begini begitu. Iya, saya rasa itu bukan sikap seorang pelayan Tuhan. Iya, sikap seorang pelayan Tuhan itu tujuannya saling membangun satu dengan yang lain. Oke, Pastor, itu kita masuk di dalam poin berikutnya, yaitu poin yang dengan tema yang tadi saya sudah sampaikan. Mengapa saya harus melayani? Iya. Kenapa itu menjadi keharusan bagi orang percaya? Dan sepenting apa sih? Iya. Sehingga orang percaya itu harus melayani Tuhan. Silakan Pastor Pimpin. Ada beberapa hal mengapa kita harus melayani Tuhan. Yang pertama, kita harus ingat
bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Yes. Ya. Bila kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dijelaskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diingatkan ya melalui Efesus pasal 2 ayat 10 bahwa kita ini buatan Tuhan, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Tentunya ada tujuan mengapa Tuhan menciptakan kita. Ya, tujuan Tuhan menciptakan kita dengan jelas dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik, ya, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Berarti di dalam hidup sebagai seorang anak Tuhan, maka kita harus ingat bahwa kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Jadi saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan selain kita untuk mempermuliakan Tuhan adalah untuk melayani Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa kita diselamatkan adalah untuk melayani Tuhan. Itu harus ingat. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Melalui keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, dosa kita sudah diampuni, kita memiliki sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan mau kehidupan kita adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang memiliki sebuah dampak bagi setiap orang yang menjadi ada berkat, di sekitar, menjadi berkat. Ya. Jadi kita diselamatkan untuk juga menyelamatkan. Itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Ada yang ketiga, bahwa yang ketiga dikatakan kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kepada siapa panggilan Tuhan ini? Kepada setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Bila tadi Pastor Michael berkata tentang Injil Matius pasal 28 mengenai amanat agung. Amanat agung ini ditujukan bukan hanya bagi para murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu ada, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu amanat agung itu ditujukan. Ya, jadi setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir adalah melayani Tuhan merupakan perintah Tuhan. Sekali lagi, melayani Tuhan adalah perintah Tuhan. Bila saudara dan saya mendapatkan sebuah kepercayaan dalam sebuah pelayanan yang dipercayakan kepada kita, ingat, itu harus kita kerjakan dan lakukan karena itu perintah Tuhan. Amin. Dulu ada slogan, melayani adalah sebuah kehormatan. Melayani bukanlah beban. Tapi melayani adalah sebuah kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mungkin saya bisa tambahkan, Pastor. Ya, selain tadi karena memang Tuhan memberikan perintah gitu kan, karena memang Tuhan juga sudah menyelamatkan kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menyelamatkan dan juga untuk melayani Tuhan. Mungkin saya bisa tambahkan, kita melayani Tuhan karena ada ladang dan ada jiwa-jiwa. Betul. Kalau tidak ada jiwa-jiwa tetapi tidak ada pelayannya. Siapa yang menuai? Firman Tuhan katakan ladang sudah menguning. Siap untuk dituai. Namun siapa penuainya? Nah, pemirsa, pastikan Anda adalah salah satu penuainya. Amin. Pastikan Anda adalah satu pelayan Tuhan yang memberi diri untuk melayani jiwa-jiwa, melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Oke, Pastor Michael, ya menurut Pastor Michael mungkin bisa ditambah mengapa saya harus melayani, dan jikalau udah memberi diri di dalam melayani, seperti apa sih motivasi dalam melayani itu? Iya, hanya menambahkan, jadi Pastor Pinpin begitu sudah menjabarkan tentang mengapa kita harus melayani. Tambahan saya sebenarnya hanya satu, Pastor. Sebenarnya timbul dari perkataan ini semua, timbul di pikiran saya malah justru sebuah pertanyaan, dan saya akan jawab sendiri gitu. Nah, pertanyaannya adalah melayani itu pilihan siapa? Tuhan atau kita sendiri? Nah, gitu.
Kalau melayani itu pilihan kita sendiri, suatu saat ya mungkin akan nggak bisa bertahan lama. Tapi kalau melayani itu memang pilihan Tuhan. Iya. Sebab ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 itu, Pastor. Aku Dia yang telah, berkata, ya di sini katakan bukan kamu yang memilih aku, iya, tetapi akulah yang yang memilih memilih kamu. kamu. Nah, dengan kata-kata itu kan jelas sebenarnya melayani itu pilihan Tuhan. Iya. Tapi secara logika ya memang betul, manusia sebenarnya tidak akan pernah memiliki kemauan pada dasarnya Iya. untuk melayani. Menghindar gitu ya. Nah, betul, bimbang, ragu-ragu, bagaimana pekerjaanku, Iya. bagaimana ternakku. Apalagi kalau gini, daripada disuruh berubah terus, Ah. wah mumet gitu. Mending nggak usah melayani lah gitu kan. Jadi kadang panggilan Tuhan untuk melayani, pilihan Tuhan untuk melayani atas hidup seseorang, akhirnya itu kalah hanya gara-gara nggak mau berubah gitu kan. Iya. Nggak mau berubah dari kebiasaan buruk yang mestinya harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Silakan Pastor. Terus Pastor, jangan lupa ada memang kenyataannya orang yang memang bukan sebuah panggilan Tuhan dipaksakan untuk melayani. Usaha bangkrut, aku tak beralih profesi ke Wah. jadi gembala, jadi pendeta. Ini banyak Itu loh, Pastor. namanya pelarian, Pastor. Pelarian gitu kan. Kadang dulu di sekolah sekolah Alkitab, sekolah teologi gitu kan, karena udah lulus masuk SMPTN gitu kan, nggak lolos. Tes di mana nggak lolos. Akhirnya pilihan terakhir adalah sekolah Alkitab, sekolah teologi. Itu salah gitu ya. Salah gitu ya. Jadi pelayanan itu masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi itu harus benar-benar sungguh-sungguh menjadi panggilan. Bukan pelarian, Ya. bukan karena disuruh orang, Ya. bukan karena dipaksa. Ya, Iya gitu ya. Iya. Betul, Pak. Jadi karena kadang di sana kuliahnya bayar kuliahnya mahal. Sekolah teologi murah, ada yang sponsori lagi gitu kan? Ya wes di sana aja gitu kan. Waduh, itu enggak baik seperti itu, ya. Dasarnya sudah salah. Salah. Begitu. Nah, akhirnya orang-orang yang demikian itu mudah sekali rentan dalam hidupnya. Dia mau memilih sesuatu hingga akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, apalagi sudah masuk jadi pendeta, dikabarkan sudah meninggalkan Tuhan dengan hal-hal yang lain dia kerjakan, bahkan menjadi pengkhianat. 12 murid di hadapan Yesus yang Tuhan Yesus pilih itu sendiri salah satu aja jadi pengkhianat kok. Iya, Ya kan? Yudas. Judas itu. Nah, ya kan ini sudah menggambarkan sesuatu pelayanan itu memang betul-betul harus panggilan Tuhan. Berarti gini Pastor, ini kan ayatnya tadi katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Iya. Berarti ini sudah menjadi pilihan Tuhan bagi kita, bukan hanya menjadi anaknya ya. Bukan hanya menjadi murid, berarti termasuk juga satu paket bahwa Allah memilih kita untuk ada di dalam sebuah rencana Tuhan di dalam pelayanan. Walaupun nanti mungkin panggilan pelayanannya itu macam-macam. Betul. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi aktivis di gereja gitu kan. Ya. Jadi panggilan itu pokoknya bukan pilihan kita pada dasarnya. Iya. Panggilan itu sebenarnya pilihan Tuhan. Tapi bagaimana? berarti kita tinggal meresponi berarti. Betul. Meresponi. Bagaimana respon kita ini Ya, dengan panggilan oke, itu? oke. Nah, kalau kita nggak cepat-cepat untuk beralih pada respon yang positif yang berhubungan dengan panggilan Tuhan, jadilah seperti Yunus Iya, yang waktu dini lari dia diutuskan ini, lari. Ada masalah, Nah, lari. Iya, ada proses, lari gitu kan. Hidupnya gitu. Hingga akhirnya sampai kecewa. Namun bersyukur Yunus masih tobat gitu. Yang repot kalau nggak tobat. Nah, Yudas. Kalau nggak tobat gitu kan, akhirnya nyerang terus nanti. Nyerang terus. Betul. Iya. Nah, itu. Nah, jadi Pak, saya hanya tambahkan itu, melayani itu biarlah Tuhan sendiri yang memilih kita Iya. dalam pelayanan itu. Iya, oke, puji Tuhan. Oke, Pastor Pimpin, kita masuk di penghujung program kita ini. Iya. Mungkin ada closing statement dari Pastor Pimpin, pesan-pesan pertama, yaitu orang-orang yang percaya tetapi tidak mau melayani. Dan yang kedua, pesan-pesan serta motivasi untuk orang-orang percaya yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Jadi ada dua kelompok ini. Silakan Pastor. Ada sebuah pesan ya yang akan disampaikan kepada saudara-saudara saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya yang mungkin karena sesuatu hal tidak
bisa atau belum bisa atau belum mau untuk melayani Tuhan. Ingat, keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian, itu Tuhan berikan secara cuma-cuma, secara gratis. Tetapi kita harus ingat, keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma atau secara gratis, itu bukan Tuhan melihat karena kita hebat, karena kita baik, karena kita mempunyai hal yang lebih. Tetapi itu karena anugerah Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan melalui penebusannya dengan darah yang sangat mahal di dalam kematiannya di atas kayu salib Golgota. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat berharga dan tidak dapat dibeli dengan apapun. Emas, perak, dan permata tidak mampu untuk membelinya. Hidup yang harus kita persembahkan untuk menanggapi kasih Tuhan, menanggapi pengorbanan Tuhan. Salah satunya dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus, lakukan perintah Tuhan, layani Tuhan, masuk dalam pelayanan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang sudah melayani Tuhan, ingat, Tuhan Yesus dapat memakai siapa saja tanpa pilih-pilih. Kita melihat Tuhan Yesus dapat memilih Abraham, seorang yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus bisa memakai Yakub si penipu. Bahkan mungkin Yusuf yang dilecehkan oleh saudara-saudaranya. Tuhan Yesus bisa memakai Musa yang memiliki kekurangan dalam berbicara. Mungkin juga Tuhan Yesus bisa memakai Gideon yang miskin, Rahab yang seorang wanita sundal, atau Naomi yang janda. Bahkan Daud dan juga keluarga hamba-hamba Tuhan. Mungkin kita juga bisa melihat kehidupan daripada Paulus yang dipilih Tuhan. Artinya siapapun Tuhan bisa pakai untuk melayani Tuhan. Asalkan mau, yaitu kembali diajar dan belajar. Mau hidup untuk dikoreksi, mau hidup diubah, mau memiliki sebuah kehidupan yang rendah hati, yang dinyatakan di dalam ketaatannya. Bila mau, maka Tuhan bisa memakai saudara-saudara. Tuhan bisa memakai Bapak Ibu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Pemirsa, wah luar biasa. Siapapun Anda bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk itu mari jagalah diri dengan baik. Iya. Daud bisa dipakai Tuhan. Iya. Bahkan orang-orang yang dulunya hancur, orang-orang yang dulunya pernah gagal, tapi pada saat mereka bangkit dan mau hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan pulihkan hidup mereka. Tuhan pakai hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan juga bisa memakai Anda untuk melayaninya. Silakan Pastor Michael, mungkin ada pesan-pesan bagi rekan-rekan yang mungkin masih enggan untuk melayani Tuhan, atau mungkin bagi teman-teman yang sudah melayani Tuhan, seperti apa? Ya, saudaraku, jangan patah semangat. Kalau saudara sebenarnya seorang yang mau dipilih Tuhan untuk melayani. Tapi mari respon saudara ditunggu sama Tuhan. Apakah engkau mau melayani Tuhan? Dalam hal ini disediakan 5 mahkota untuk saudara dan saya ketika kita bisa melayani Tuhan. Yang pertama, mahkota kemuliaan. Dan yang kedua, mahkota kehidupan. Yang ketiga, mahkota kemegahan. Ya, mahkota kemegahan ataupun itu disebut dengan mahkota sukacita. Yang keempat ada mahkota kebenaran. Dan yang kelima mahkota abadi. Menanti kita semua, saudara. Ayo buka hatimu, jangan pernah engkau mengatakan aku nggak bisa. Aku ingin kerja dulu, aku ingin apa. Kerja boleh saudara, tapi bisa sambil pelayanan. Berdoa dengan respon yang baik kepada Tuhan. Aku ingin berdoa, aku ingin melayani Tuhan. Amen. Sampai saat Tuhan datang kedua kali. Terus saudara, melayani juga, ingat tidak pandang umur. Saudara masih remaja, saudara masih muda, bahkan tua, berlaku nggak untuk melayani Tuhan? Siapapun. Berlaku. Saudara sudah tua pun bisa melayani Tuhan. Ada lagu-lagu yang para senior kita dulu, lagunya gini. Selama hamba
masih Kuat. bernafas, Iya. tetap menjadi pelayan Tuhan. Tuhan. Jadi Puji itu Tuhan. tidak terbatas dan tidak dibatasi dari segi usia kita. Ya. Mari saudara, saya mengajak saudara jangan pernah ada kata rasa minder dan apapun juga sejenisnya. Ayo responmu ditunggu Tuhan. Mari kita sama-sama katakan aku ingin melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, Puji saudara Tuhan. dijamah, saudara akan senantiasa mendapatkan segala sesuatunya yang Tuhan akan percayakan kepada saudara semua. Puji Tuhan. Mari bagi Anda yang belum melayani Tuhan, berilah diri untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun yang Anda lakukan, itu akan bermanfaat Amin. dan Amin. mendatangkan kemuliaan bagi Amin. Tuhan Amin. jika kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Michael, terima kasih Pastor Pimpin. Ya, mungkin sebelum kita berpisah dengan pemirsa, kita berdoa dulu. Silakan Pastor Pimpin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang rahmani, Allah yang rahimi. Kami mengucap syukur atas kasih kemurahan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini kami boleh bersama-sama, boleh mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, menjadikan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan kami. Mengapa kami harus melayani Tuhan? Kami bersyukur bila Tuhan sudah menganugerahkan karya keselamatan atas hidup kami. Kami bersyukur kami diingatkan kembali tentang tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mau meresponi akan perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan atas hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami mau belajar melangkahkan kami. Oh Tuhan, ajar kami untuk kami mau berpikir, untuk kami mau bekerja di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami menyerahkan bagi saudara-saudari kami yang mungkin di tengah-tengah pelayanannya menghadapi tantangan, yang menghadapi persoalan, yang mengalami pergumulan. Tuhan, mereka dalam keadaan lemah. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih mula-mula terjadi atas kehidupan para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan, para anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang sudah melayani Tuhan. Tetap senantiasa memberkati hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati dengan kasih karunia-Mu limpah di dalam setiap apa yang dikerjakan, dilakukan, dijadikan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan pelayanan boleh berdampak bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Boleh berdampak bagi keluarga, bagi komunitas, bagi jemaat, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat ini, yang Tuhan sudah pakai. Setiap perkataan kami yang tiada berkenan, Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kuduskan yang tidak sempurna, Engkau sempurnakan dengan kasih kuasa dan pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mohonkan Tuhan, kami serahkan juga bagi hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan, biarlah penghiburan, biarlah kesembuhan, pemulihan terjadi bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa ini di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian pemirsa talkshow kita pada kesempatan ini. Mari pergunakan waktu yang Tuhan beri. Amin. Selagi ada kesempatan, selagi saudara dan saya masih sehat, masih kuat, mari pergunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Amen. Ada pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan panggilan Tuhan, jangan sia-siakan kekuatan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tetap semangat melayani Tuhan, lakukan yang terbaik. Apapun pelayanan sekecil apapun, lakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.